Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 Sudirman 3. Hari ini kami akan membawakan materi mengenai model Asyur. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan apa? Ice cream. 1, 2, 3. Po ame ame belalang kupu kupu. Sorak rame rame. Sudirman 3 paling seru hore. Halo teman-teman, saya Hana Sajida akan membahas mengenai analisis learner atau analisis pembelajar. Nah, analisis pembelajar meliputi 3 faktor kunci dari pembelajar yaitu general karakteristik atau karakteristik umum. Yang kedua, specific entry competence atau kecakapan dasar spesifik. Kemudian yang ketiga, learning styles atau gaya belajar. Yang pertama, general karakteristik atau karakteristik umum. Karakteristik umum siswa dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya, dan faktor sosial ekonomi serta etnik. Kemudian yang kedua, specific entry competence atau kecakapan dasar spesifik, yaitu kemampuan baik atau kurangnya pengetahuan intelektual dan keterampilan yang ada pada peserta didik sebelum memenuhi syarat yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, learning styles atau gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual atau melihat. Kemudian ada gaya belajar audio atau mendengarkan. Kemudian ada gaya belajar kinestik, melakukan. Nah, gaya belajar visual atau melihat yaitu dengan lihat banyak seperti membaca. Kemudian gaya belajar audio atau mendengarkan yaitu pembelajaran lebih bermakna oleh peserta didik jika pembelajaran tersebut didengarkan dengan serius. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestik atau melakukan, yaitu pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika dia mempraktikkan sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Syarifah Wahdania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada pemateri sebelumnya, yaitu langkah kedua, state standard and objective, atau menetapkan standar dan tujuan. Langkah kedua dalam model Asyur yaitu menyatakan standar dan tujuan belajar untuk mata pelajaran. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa sebuah tujuan pelajaran merupakan pernyataan dari apa yang akan dicapai peserta didik. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memulai dari standar kurikulum dan teknologi yang didasarkan pada kriteria kinerja. Dalam hal ini, guru melihat kondisi peserta didik mulai dari perilaku, pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai serta didukung oleh teknologi dan media untuk menunjang pembelajaran dan menilai pencapaian dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Perkenalkan, nama saya Raffian Amarguru dan saya akan melanjutkan materi tentang select strategies and resource, di mana memilih strategi belajar dan sumber belajar. Yang pertama, untuk memilih strategi, di mana ketika mengidentifikasi strategi pembelajaran, kita harus memilih 2 jenis, yaitu pertama tentang strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, untuk memilih teknologi dan media, itu kita perlu mempertimbangkan kumpulan sumber daya yang tersedia, keberagaman para pembelajar ini, dan tujuan belajar yang spesifik yang harus dicapai. Dan yang terakhir, memilih, mengubah, dan merancang materi, di mana terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, memilih materi yang tersedia, yang kedua, melibatkan spesialis teknologi atau media, dan yang ketiga, menyurvei panduan referensi sumber dan media. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nelvi Pakiding. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu Utilize Resources. Langkah dalam tahapan Asyur ini berkenaan dengan membuat rencana tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi, media, dan materi yang kita pilih. Langkah ini melibatkan perencanaan peran guru untuk memanfaatkan sumber pelajaran, misalnya teknologi, media, dan bahan ajar, dengan melakukan yang pertama, review sumber belajar. Guru perlu melihat teknologi dan sumber media yang dipilih dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru mempersiapkan sumber belajar.
Guru menyiapkan sumber daya yang akan mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyiapkan lingkungan belajar. Dimanapun aktivitas pembelajaran akan berlangsung, fasilitas harus diatur agar sumbernya dapat digunakan secara efektif. Yang keempat yaitu mempersiapkan peserta didik. Yang pertama, guru memberikan gambaran luas tentang pelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan bagaimana konten terkait dengan aplikasi dunia nyata. Yang ketiga, memotivasi yang menciptakan kebutuhan untuk mengetahui isinya. Yang terakhir yaitu guru mengarahkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dari pelajaran. Yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar. Guru memberikan pengalaman instruksional. Pengalaman belajar yang berpusat pada guru seringkali melibatkan atau tutorial. Penyediaan pengalaman belajar ini mungkin memberikan gangguan sebagian sumber belajar. Selanjutnya, jika berpusat pada siswa, guru harus berperan sebagai fasilitator, membantu siswa untuk mengeksplorasi materi, mengedukasi isi materi, menyiapkan materi seperti portofolio, atau mempresentasikan dengan teman kelas mereka. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Sertia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang evaluate and revise, di mana evaluasi dan revisi ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini memperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang dipilih ini apakah sudah baik atau masih perlu perbaikan untuk selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian materi dari kami. Jangan lupa like,